Kira-kira informasi apa saja ya tentang Desa Kalipecabean? Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi Sidoarjo ini memiliki wilayah yang luas 183,5 ha. Batas wilayah Desa Kalipecabean sebelah utara Desa Wedoro Klurak, sebelah selatan Desa Kendal Pecabean, sebelah barat Desa Klurak, dan sebelah timur Desa Kedung Beluk. Orbitasi Desa Kalipecabean dengan pusat pemerintah kecamatan berjarak 4 km, sedangkan jarak ibu kota kabupaten 7 km. Kondisi geografis Desa Kalipecabean merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 2 meter. Penduduk Desa Kalipecabean berjumlah 8.628 orang, meliputi dari 53 RT dan 7 RW. Desa Kalipecabean memiliki banyak usaha rumahan, termasuk konveksi dan pabrik tahu CV3 bersaudara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Permisi, kami dari kelompok 4 izin mewawancari Ibu tentang pembangunan di Desa Kalipecabean ini. Ya, siap. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yudi Mbak. Nah, jadi pertanyaan yang pertama dari kami adalah pembangunan fisik apa saja yang sudah dilakukan di Desa Kalipecabean ini pada tahun 2024? Oh gitu, untuk pembangunan fisik yang sudah dilakukan di Desa Kalipecabean yaitu tentang saluran irigasi dan drainasi. Saluran irigasi di sini merupakan untuk membuat selokan air Mbak, karena untuk di Desa Kalipecabean di sini rawan dengan banjir. Jadi untuk saluran irigasinya harus dimaksimalkan untuk kelihatan biar bersih dan aliran airnya bisa berjalan lancar, seperti itu Mbak. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Kak Azalia. Jadi selanjutnya pertanyaan yang kedua, kira-kira program kerja yang dilakukan pemerintah desa itu apa saja terkait pembangunan sumber daya manusia? Gitu ya Mbak. Untuk pembangunan desa yang dilakukan adalah intinya kita pendekatan ke warga Mbak. Kita ngasih ke warga, misalkan diadakan pertemuan, nanti solusinya apa untuk mengatasi apa aja keluhan-keluhan yang ada di Desa Kalipecabean. Misalkan nanti diadakan rapat warga, kalau ada yang harus ditanggulangi, apa-apa yang harus ditanggulangi, misalkan tentang atau penumpukan sampah atau tentang selokan yang mampet, lah nanti itu kan nanti bisa dibicarakan keluarga, selanjutnya bisa disosialisasikan ke warga yang lainnya, seperti itu Mbak. Oke, baiklah. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Cepa. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Untuk pembangunan di sini ya insya Allah sudah dilaksanakan dengan optimal Mbak. Cuman ada sedikit kendala, misalkan kadang kita kan untuk Mbak, untuk orang bisa sadar akan lingkungan, untuk mengingatkan orang kadang susah ya, kendalanya seperti itu Mbak. Ya sudah seperti itu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Fari. Silakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa peran yang dapat pemerintah desa lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu pembangunan di daerah ataupun desa-desa? Di sini peran pemerintah desa untuk warga masyarakat ya tentang bantuan Mbak, misalkan ada bantuan dana dari desa
berupa materi ataupun inmateri. Maksudnya gini, kalau misalkan ada hal pembangunan, ada kerusakan jalan atau kerusakan jembatan, gitu biasanya pemerintah desa ngasih bantuan berupa misalkan alat-alat material, semen, pasir dan sebagainya. Terus untuk yang lainnya dari pemerintah desa itu bapak-bapak kru dari staf desa ada yang turun tangan untuk membantu dalam arti mengarahkan ini pembangunannya sampai mana, apa yang harus diselesaikan dulu, apa yang harus dikerjakan dulu, seperti itu Mbak. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir atau kelima akan dibacakan oleh Kak Dewa. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa harapan Ibu terkait dengan pembangunan manusia di desa ini ke depannya? Pembangunan apa? Pembangunan manusia di desa ini Manusia. ke depannya. Permisi, izin saya ulangi. Apa harapan Ibu terkait dengan pembangunan manusia di Desa Kalipecapean ini ke depannya? Untuk harapan dari ibu-ibu ya atau mungkin dari warga sini, semoga untuk tahun kedepannya lebih baik dari yang sekarang. Misalkan kalau yang dari tahun kemarin saluran irigasinya tidak lancar, atau kalau dari tahun yang kemarin di sini kena banjir, mudah-mudahan untuk kedepannya di Desa Kalipecapean lebih baik. Jadinya pembangunan lebih tertata bagus, tertata rapi, supaya sarana prasarana aset menuju perumahan di Bumi Cabean Asri bisa lancar, seperti itu Mbak. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, ini kan tentang pembangunan fisik. Nah, kalau tentang pembangunan manusia, misalnya kayak harapan kedepannya untuk para warga di sini tuh seperti apa? Untuk pembangunan manusia, harapan untuk warga sini yang satu harus guyup rukun. Intinya seperti itu ya, guyup rukun, gotong royong, saling menghargai, saling menghormati. Lah kalau sudah terjadi guyup rukun, pasti pembangunan akan berjalan dengan baik, seperti itu. Oke. Baiklah, berarti kuncinya adalah Guyup rukun. iya, guyup rukun. Oke. Baik, mungkin sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf untuk mengganggu waktunya. Ya, siap Mbak. Baik, kami permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salah, Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa? saya Bu Susi. Oke, baiklah. Nah, di sini kami kelompok 4 izin mewawancarai Ibu Susi tentang pembangunan di Desa Kalipecapean ini. Ya, Untuk pertanyaannya, yang pertama, pembangunan fisik apa saja yang dilakukan di Desa Kalipecapean pada tahun 2024? selama ini di perumahan kami, terutama di Desa Kalipecapean, yang sudah terbangun di sini adalah pasar. Iya. Dan pasar itu sudah lama, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan lancar. Oke, baiklah. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Azalia. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira program kerja yang dilakukan pemerintah desa apa saja terkait pembangunan sumber daya manusia? Sumber daya manusia, kalau setahu saya di sini itu alhamdulillah di sini sudah ada balai RW, dan kebetulan di situ sudah ditempati untuk posyandu, terutama untuk balita ya. Terus ada juga PKK khusus untuk RW. Tapi alhamdulillah di sini juga sudah ada PKK yang dipegang masing-masing oleh ketua RT. Oke, berarti di setiap RT ada PKK-nya sendiri gitu. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga akan ditanyakan oleh siapa? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Kalau sampai sekarang sih masih belum, tapi
Tapi alhamdulillah ini terutama masalah jalannya ya Mbak di sini ya. Terutama untuk jalannya. Jalannya di sini masih perlu lebih ditingkatkan lagi untuk masalah pembangunan jalan di sini. Karena di sini juga sering banjir, jadi jalan-jalan kan pada rusak semua. Ya. Tuh. Berarti intinya masih berproses tapi belum sepenuhnya. Iya betul. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Dewa. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa peran yang dapat pemerintah desa lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu pembangunan di daerah ataupun di desa? Di sini kalau setahu saya khususnya untuk RT itu di sini sudah kita bisa membantu untuk diadakan jimpitan dan sebagainya untuk tiap RT itu buat pembangunan di kali Pecabian di Pecabian ini sampai sekarang. Kalau desa, dari desa yang saya tahu itu sudah dialokasikan dana yang diajukan ke partai atau bupati apa gitu ya Mas ya, seperti itu supaya untuk bisa terwujudnya pelaksanaan pembangunan di sini. Oke, mungkin cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Fari. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa harapan Bapak atau Ibu terkait dengan pembangunan manusia di desa ini ke depannya? Harapan saya mohon dengan sangat buat istilahnya di sini RW setempat dan Bapak Kepala Desa, otomatis dari desa nggih, itu supaya lebih meningkatkan lagi untuk pembangunan di perumahan kami ini, karena di sini masih banyak kekurangan sehingga untuk kegiatan warga kadang itu juga terhalang. Apalagi sekarang musimnya musim banjir, jalan-jalan pada rusak. Jadi otomatis kita kalau bisa supaya kedepannya supaya lebih baik dari ini. Oke, jadi harapannya kedepannya agar pemerintah lebih mensupport desa Kali Pecabian terutama di daerah kita. Ya, apalagi pembangunan jalannya. Iya. Oke, baik, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Maaf mengganggu waktunya dan maaf apabila adalah salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.